Alkisah pada zaman dahulu kala di sebuah tanah yang subur dan hijau, di mana padi menguning seperti hamparan emas yang tak berujung. Hiduplah seorang wanita bangsawan yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa, karena kebijaksanaan dan kekayaannya yang melimpah ruah. Wanita itu bernama Nyai Ageng. Seorang janda kaya raya yang tinggal di sebuah rumah joglo yang sangat besar dengan tiang-tiang penyangga dari kayu jati pilihan yang ukirannya menceritakan kisah-kisah pahlawan masa lampau. Meskipun Nyai Ageng memiliki harta benda yang tak terhitung jumlahnya. Mulai dari lumbung padi yang tidak pernah kosong hingga ternak yang memenuhi padang rumput. Hatinya merasa sepi dan gelisah, setiap kali malam menjelang dan suara jangkrik mulai bersahutan di halaman luasnya. Kegelisahan itu bukan karena ia takut akan kehilangan harta, melainkan karena memikirkan masa depan putra semata wayangnya yang sangat ia cintai. Seorang pemuda tampan dan santun bernama Raden Bayu. Nyai Ageng sering duduk termenung di pendopo depan rumahnya, sambil menatap langit malam yang bertabur bintang. Memikirkan siapa wanita yang pantas mendampingi putranya kelak untuk meneruskan garis keturunan dan menjaga kehormatan keluarga mereka yang luhur. Ia menyadari bahwa banyak gadis di desa maupun dari kota yang datang mendekat. Namun ia meragukan ketulusan hati mereka, karena sebagian besar dari mereka hanya terpesona oleh kilauan harta dan status sosial yang melekat pada nama besar keluarga Nyai Ageng. Hati seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ia ingin Raden Bayu mendapatkan istri yang mencintainya apa adanya. Bukan karena harta benda yang sifatnya hanya titipan sementara dan bisa lenyap sewaktu-waktu jika Tuhan berkehendak. Ia menginginkan menantu yang memiliki hati seluas samudra dan budi pekerti yang halus seperti sutra. Bukan yang hanya pandai bersolek, namun kosong jiwanya. Suatu malam ketika angin berhembus pelan membawa aroma bunga melati yang tumbuh subur di pekarangan, sebuah rencana besar muncul di benak Nyai Ageng untuk menguji ketulusan hati para gadis di desa seberang yang konon memiliki banyak wanita cantik, namun belum ia kenal watak aslinya. Ia memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan dan kenyamanan hidupnya untuk sementara waktu dan menyamar menjadi seorang wanita tua renta yang miskin dan terlantar agar bisa melihat wajah asli manusia tanpa topeng kepura-puraan. Nyai Ageng percaya bahwa kemiskinan adalah saringan terbaik untuk memisahkan emas dari loyang. Karena hanya orang yang benar-benar tuluslah yang mau memuliakan orang lain yang tampak tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan sebagai balasan. Dengan tekad yang bulat, ia mulai mempersiapkan segala sesuatunya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan para pelayan setianya agar sandiwaranya berjalan sempurna dan alami. Keesokan harinya, jauh sebelum matahari menampakkan sinarnya di ufuk timur dan ayam jantan berkokok membangunkan para petani, Nyai Ageng telah bangun dan mengganti pakaian sutra halusnya dengan kain lurik lusuh yang sudah memudar warnanya dan penuh dengan tambalan di sana-sini. Ia menyembunyikan rambutnya yang masih hitam berkilau di balik kerudung kumal yang kusam, serta mengoleskan sedikit debu dan arang pada wajah serta tangannya, agar kulitnya yang terawat tampak kusam dan keriput seperti kulit orang yang seumur hidup bekerja keras di bawah terik matahari. Ia menanggalkan semua perhiasan emas dan permata yang biasa menghiasi tubuhnya. Lalu mengambil sebuah tongkat kayu tua sebagai penopang langkah kakinya yang sengaja ia buat terlihat rapuh dan gemetar. Di depan cermin perunggu kuno di kamarnya, sosok Nyai Ageng yang agung telah lenyap, berganti dengan sosok Mbok Nah, seorang nenek tua sebatang kara yang tampak menyedihkan. Nyai Ageng yang kini telah menjelma menjadi Mbok Nah, melangkah keluar dari pintu belakang rumah besarnya dengan hati berdebar-debar. Menyusuri jalan setapak yang masih basah oleh embun pagi menuju ke arah desa tetangga, yang letaknya cukup jauh dan terpisahkan oleh hutan kecil serta pematang sawah. Udara pagi yang dingin menusuk tulang tidak menyurutkan langkahnya. Justru membuatnya semakin menghayati peran sebagai orang susah yang harus berjuang melawan alam demi sesuap nasi. Sepanjang perjalanan, ia berpapasan dengan beberapa orang yang hendak pergi ke pasar. Namun tidak ada seorang pun yang mengenalisnya atau menyapanya dengan hormat seperti biasanya. Bahkan banyak yang memalingkan muka seolah jijik melihat penampilannya yang kotor. Hal ini justru membuat Nyai Ageng tersenyum kecil dalam hati, karena ia tahu penyamarannya telah berhasil sempurna,
dan kini ia bisa melihat dunia dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Matahari mulai meninggi dan sinarnya terasa menyengat kulit ketika Nyai Ageng tiba di pinggiran desa tujuan. Sebuah desa yang tenang dengan deretan rumah-rumah penduduk yang sederhana, namun asri dikelilingi pohon kelapa dan rumpun bambu yang menyejukkan mata. Ia berjalan tertatih-tatih melewati jalan desa yang berdebu, berpura-pura meminta air, atau sekadar tempat berteduh pada beberapa rumah yang ia lewati. Namun tanggapan yang ia terima sungguh mengecewakan hati. Ada yang membentaknya dan mengusirnya karena dianggap pengemis yang akan membawa sial. Ada pula yang melepaskan anjing penjaga, agar ia segera pergi menjauh dari halaman rumah mereka yang bersih. Hati Nyai Ageng terasa perih bukan karena ia diperlakukan kasar, melainkan karena ia sedih melihat betapa tipisnya rasa kemanusiaan orang-orang ketika berhadapan dengan sesama yang terlihat lemah dan tidak berdaya. Namun langkah kakinya terus berjalan hingga ia sampai di ujung desa yang paling sepi, di mana terdapat sebuah rumah panggung kecil yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah tua, dan atapnya dari daun rumbia yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Rumah itu tampak sangat sederhana, bahkan bisa dibilang reot jika dibandingkan dengan rumah-rumah lain di desa itu. Namun halamannya disapu sangat bersih tanpa ada sehelai daun kering pun yang berserakan, menandakan penghuninya adalah orang yang rajin dan apik. Di samping rumah itu terdapat sebuah sumur tua dengan timba kayu yang tergantung rapi, serta beberapa tanaman obat dan sayuran yang tumbuh subur di pot-pot tanah liat yang ditata dengan penuh kasih sayang. Nyai Ageng merasakan getaran yang berbeda ketika melihat rumah ini. Seolah ada kedamaian yang memancar dari kesederhanaan bangunan tua tersebut yang memanggilnya untuk mendekat. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita, tertutup awan hitam yang bergulung-gulung, menandakan hujan lebat akan segera turun membasahi bumi yang kering kerontang karena musim kemarau yang panjang. Angin kencang mulai bertiup menerbangkan debu dan daun-daun kering, membuat suasana menjadi mencekam dan dingin, memaksa orang-orang yang berada di luar rumah segera berlarian mencari tempat berteduh. Nyai Ageng yang sedang berperan sebagai mbok, merasa tubuhnya menggigil kedinginan. Bukan hanya karena angin, tetapi juga karena rasa lapar yang mulai melilit perutnya setelah berjalan seharian tanpa makan. Ia memegang erat tongkat kayunya agar tidak jatuh tertiup angin. Lalu dengan sisa tenaganya ia melangkah menuju beranda rumah. Reot itu tepat saat tetes air hujan pertama mulai jatuh menghantam tanah yang keras. Dengan tangan yang gemetar, Nyai Ageng mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk itu, seraya mengucapkan salam dengan suara parau yang dibuat-buat agar terdengar semakin menyedihkan di telinga siapapun yang mendengarnya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki ringan dari dalam rumah, diikuti oleh suara grendel pintu yang dibuka perlahan-lahan. Pintu terbuka, dan muncullah sesosok gadis muda dengan wajah yang sangat lembut dan mata yang bersinar jernih seperti mata air pegunungan yang belum terjamah kotoran. Gadis itu mengenakan kebaya sederhana yang warnanya sudah pudar dan kain jarik yang sudah tua. Namun keanggunan dan kesopanan terpancar kuat dari cara ia berdiri dan menatap tamunya. Itulah Larasati, gadis yatim piatu yang hidup sebatang kara di rumah panggung warisan orang tuanya. Gadis yang selama ini luput dari pembicaraan orang-orang kaya karena kemiskinannya. Larasati terkejut melihat seorang nenek tua yang basah kuyup dan menggigil kedinginan berdiri di depan pintunya. Namun tidak ada sedikit pun raut jijik atau curiga di wajahnya yang ayu dan menenangkan itu. Tanpa bertanya siapa dan dari mana asalnya, Larasati segera membuka pintu lebar-lebar dan dengan lembut menuntun tangan keriput Moknah untuk masuk ke dalam rumahnya yang mungil, agar terhindar dari hujan yang kini turun semakin deras, disertai petir yang menyambar. Ia mendudukan wanita tua itu di atas balai-balai bambu yang dialasi tikar pandan yang bersih. Lalu dengan cekatan ia mengambil kain kering miliknya yang paling bagus untuk mengeringkan tubuh tamunya yang basah. Nyai Ageng yang seumur hidupnya dilayani oleh puluhan dayang kini merasakan sentuhan tulus dari seorang gadis desa yang melayaninya bak seorang cucu yang berbakti pada neneknya sendiri. Di dalam rumah yang sempit itu hanya ada sedikit perabotan. Sebuah meja kayu kecil, 2 buah kursi rotan yang sudah miring,
dan sebuah lemari pakaian tua yang pintunya agak macet. Namun semuanya tertata rapi dan bersih. Larasati bergegas menuju dapur kecil di belakang rumah untuk menjerang air di atas tungku tanah liat yang apinya ia jaga, agar tetap menyala hangat melawan dinginnya udara luar. Suara kayu bakar yang meletup-letup dan aroma asap yang khas memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang sangat nyaman dan akrab. Jauh lebih hangat daripada ruang tamu besar Nyai Ageng yang megah namun dingin. Sambil menunggu air mendidih, Larasati kembali menemani Mbok Nah, memijat kaki tua itu dengan minyak kelapa yang ia buat sendiri. Sembari bertanya dengan nada suara yang sangat halus dan penuh hormat tentang apa yang terjadi pada nenek malang tersebut. Nyai Ageng yang sedang menyamar sebagai Mbok Nah mulai menceritakan kisah sedih yang telah ia karang sebelumnya. Bahwa ia adalah seorang janda tua yang tidak punya anak dan sanak saudara. Rumahnya hancur terkena bencana. Dan kini ia terlunta-lunta mencari pekerjaan sekadar untuk menukar tenaga dengan sesuap nasi. Ia bercerita dengan air mata buatan yang mengalir di pipinya. Mengamati reaksi Larasati dengan saksama untuk melihat apakah gadis itu akan merasa terbebani atau justru menaruh belas kasihan. Larasati mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Matanya berkaca-kaca menahan tangis karena hatinya yang lembut sangat mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Ia menggenggam tangan kasar Mbok Nah dan berkata bahwa selama ia masih memiliki atap untuk berteduh dan sedikit beras untuk dimasak, ia tidak akan membiarkan nenek itu tidur di jalanan. Larasati kemudian menyuguhkan secangkir teh hangat gula merah yang uapnya mengepul wangi dan sepiring singkong rebus yang masih panas. Satu-satunya makanan yang ia miliki hari itu untuk mengganjal perut. Dengan penuh rasa malu, Larasati meminta maaf karena tidak bisa menyuguhkan nasi putih dan lauk pauk yang layak selayaknya memuliakan tamu. Karena persediaan berasnya memang sudah menipis, dan ia harus berhemat hingga musim panen tiba. Nyai Ageng menerima cangkir tanah liat itu dengan tangan gemetar. Menyeruput teh hangat yang rasanya jauh lebih nikmat daripada minuman mahal manapun yang pernah ia rasakan. Karena teh itu diseduh dengan ketulusan hati yang murni. Dalam hati, Nyai Ageng mulai berdecak kagum. Ia tidak menyangka di desa terpencil ini masih ada permata tersembunyi yang memiliki budi pekerti sehalus bidadari, yang mau berbagi kekurangan dengan orang asing. Hujan di luar semakin deras seolah langit sedang menumpahkan segala isi hatinya. Suara guntur menggelegar membuat kaca jendela bergetar. Namun di dalam rumah kecil itu terasa sangat aman dan damai. Larasati mengajak Mbok Nah untuk beristirahat di satu-satunya kamar tidur yang ada di rumah itu. Menyerahkan tempat tidurnya yang sederhana, namun bersih dan wangi bunga kenanga kepada tamu tak diundang tersebut. Larasati bersikeras akan tidur di atas tikar di ruang tengah dekat tungku dapur, agar bisa menjaga api tetap menyala sepanjang malam untuk menghangatkan seisi rumah. Mbok Nah mencoba menolak karena merasa tidak pantas. Namun Larasati dengan lembut memaksa, mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban orang muda untuk menghormati orang tua dan memberikan kenyamanan terbaik bagi mereka. Tindakan ini semakin membuat hati Nyai Ageng luluh dan yakin bahwa ia telah menemukan sesuatu yang istimewa. Malam semakin larut dan suara hujan perlahan berubah menjadi irama yang menina-bobokan, menyelimuti desa dengan keheningan yang syahdu dan menenangkan jiwa yang lelah. Di atas tempat tidur Larasati yang sederhana, Nyai Ageng tidak bisa segera memejamkan matanya. Pikirannya melayang membandingkan kemewahan rumahnya yang kosong dengan kehangatan gubuk reot ini yang penuh kasih. Ia melihat bayangan Larasati yang sedang sholat malam di sudut ruangan dengan khusyuk, memohon perlindungan dan rezeki kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa sedikit pun mengeluh atas kemiskinannya. Pemandangan itu begitu menyentuh hati Nyai Ageng. Ia merasa seperti melihat cahaya terang di tengah kegelapan dunia yang penuh dengan keserakahan dan tipu daya. Ia berjanji dalam hati akan menjaga gadis ini. Namun, ujian ini belumlah selesai. Ia harus tahu seberapa kuat hati Larasati menghadapi cobaan yang lebih berat. Menjelang tengah malam, Larasati selesai berdoa dan mendekati tempat tidur untuk memastikan selimut Mbok Nah terpasang dengan baik.
agar nenek tua itu tidak kedinginan oleh angin malam yang menyusup lewat celah dinding bambu. Ia memandang wajah keriput Boknah dengan tatapan kasih sayang, membayangkan wajah ibunya sendiri yang telah lama meninggal dunia, dan merasa bersyukur karena Tuhan mengirimkan seseorang untuk menemaninya di rumah yang sepi ini. Larasati berbisik pelan, berjanji akan merawat Boknah seperti neneknya sendiri. Memberikan apapun yang ia mampu meskipun itu berarti ia harus bekerja 2 kali lebih keras di ladang orang esok hari. Tanpa Larasati sadari, Nyai Ageng mendengar semua bisikan tulus itu karena ia hanya pura-pura tertidur. Dan setetes air mata haru jatuh membasahi bantal lusuh yang ia gunakan. Suara jangkrik dan kodok bersahutan di luar rumah menjadi musik alam yang mengiringi tidur mereka malam itu. Sebuah malam yang menjadi awal dari takdir baru bagi 2 wanita beda generasi dan beda kasta tersebut. Di dalam gubuk kecil di pinggir desa, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip lemah tertiup angin, terjalinlah ikatan batin yang kuat antara seorang ibu yang mencari ketulusan dan seorang gadis miskin yang memiliki kekayaan hati luar biasa. Rencana Nyai Ageng berjalan dengan lancar. Namun ia tahu bahwa hari-hari esok tidak akan mudah, karena kehadiran orang asing di desa kecil pasti akan memancing omongan tetangga, terutama mereka yang memiliki hati dengki. Namun untuk malam ini, biarlah kedamaian menyelimuti tidur mereka, mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari esok yang penuh misteri. Gelap malam perlahan menyelimuti seluruh desa, menyisakan keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara tetes air hujan, sisa badai yang jatuh dari ujung atap rumbia ke tanah yang basah. Larasati akhirnya merebahkan tubuhnya di atas tikar pandan di dekat tungku dapur, menarik kain sarung tipis untuk menutupi tubuhnya dari hawa dingin, dan memejamkan mata dengan senyum tipis di bibirnya. Sementara itu, di kamar, Nyai Ageng yang menyamar sebagai Boknah juga mulai terlelap dalam tidur yang paling nyenyak yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Jauh dari beban harta dan kekhawatiran duniawi, ia tidur dengan tenang di rumah calon menantunya, menantikan fajar menyingsing untuk memulai peran barunya sebagai pembantu di rumah gadis miskin yang berhati emas itu. Sebuah peran yang akan membuka mata banyak orang tentang arti sejati dari kemuliaan. Saat fajar mulai merekah di ufuk timur, membawa semburat cahaya oranye yang menembus kabut tipis di persawahan, Nyai Ageng terbangun lebih dulu sebelum ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya. Ia melihat sekeliling ruangan yang masih remang-remang, menghirup aroma tanah basah dan kayu bakar, sisa semalam yang memberikan aroma khas pedesaan yang menenangkan jiwa. Ia bangkit perlahan agar tidak membangunkan Larasati, lalu melangkah ke dapur untuk mulai menyalakan api, bertekad untuk benar-benar menjadi pelayan yang rajin bagi gadis itu. Hari pertama, ujian sesungguhnya akan segera dimulai seiring dengan terbitnya matahari. Dan Nyai Ageng sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi di desa kecil ini. Ia mengambil sapu lidi dan mulai menyapu halaman belakang dengan pelan, menikmati kesejukan udara pagi yang masih murni tanpa polusi, sembari mendengarkan suara alam yang mulai menggeliat bangun dari tidurnya. Hatinya merasa mantap. Pilihannya untuk datang ke rumah ini tidak salah. Dan ia berdoa semoga Larasati tetap kuat memegang prinsip kebaikannya, meski nanti badai fitnah mungkin akan datang menerpa. Di kejauhan, suara lesung bertalu-talu mulai terdengar, menandakan kehidupan desa mulai berdenyut kembali, siap menyambut hari baru dengan segala cerita yang akan terukir di dalamnya. Dan disinilah, di rumah panggung reot ini, sebuah kisah tentang kejujuran dan cinta kasih mulai dirajut dengan benang-benang takdir yang indah. Dengan sapu di tangan dan senyum yang tersembunyi di balik wajah tuanya, Nyai Ageng menatap matahari yang perlahan muncul dari balik bukit, menyinari wajahnya yang samar-samar. Ia tahu bahwa mulai hari ini, ia bukan lagi Nyai Ageng sang bangsawan, melainkan Boknah si pembantu tua yang setia. Sebuah peran yang akan ia mainkan dengan sepenuh hati demi kebahagiaan putra tercintanya dan demi menemukan berlian sejati di tengah lumpur kehidupan. Kisah ini baru saja dimulai, dan lembaran pertama telah tertulis dengan tinta emas di dalam hati kedua wanita tersebut.
Matahari pagi mulai merangkak naik menyinari desa dengan cahayanya yang hangat, mengusir sisa-sisa hawa dingin yang ditinggalkan oleh badai semalam, dan membangunkan kehidupan di setiap sudut kampung. Larasati terbangun dengan kaget ketika menyadari bahwa hari sudah cukup terang. Ia segera bangkit dari tikar pandannya dan bergegas menuju dapur, karena takut terlambat menyiapkan sarapan. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat asap tipis sudah mengepul dari tungku, dan aroma air jahe hangat memenuhi ruangan dapur yang sempit itu. Di sana, sosok Moknah yang renta sudah sibuk meniup bara api dengan bumbung bambu. Wajahnya yang keriput tampak berseri-seri terkena pantulan cahaya api yang menari-nari. Lantai tanah dapur yang biasanya berdebu kini sudah tersapu bersih. Dan periuk nasi sudah terjerang di atas tungku, mengeluarkan uap yang menandakan isinya sedang dimasak dengan penuh perhatian. Larasati segera menghampiri wanita tua itu dengan perasaan tidak enak hati. Ia memegang bahu Moknah dengan lembut dan memintanya untuk berhenti bekerja, karena ia adalah tamu yang harus dihormati. Gadis itu berkata dengan nada memohon bahwa pekerjaan kasar seperti ini bukanlah tugas seorang nenek yang seharusnya menikmati masa tuanya dengan beristirahat dan bersantai. Namun Moknah hanya tersenyum lebar menampakkan giginya yang sudah tidak utuh lagi. Ia menepuk punggung tangan Larasati pelan, dan berkata bahwa tubuh tuanya justru akan sakit jika hanya diam berpangku tangan seharian. Moknah bersikeras bahwa ia ingin membalas budi, baik Larasati yang telah menyelamatkannya dari hujan badai. Dan baginya, bekerja di dapur adalah kebahagiaan tersendiri, yang membuatnya merasa berguna kembali di usia senjanya. Perdebatan halus di pagi hari itu akhirnya dimenangkan oleh keras kepalanya Moknah, yang dengan lincah meski dibuat-buat agar terlihat tertatih mengambil alih tugas-tugas ringan di rumah itu. Larasati akhirnya mengalah dengan syarat Moknah tidak boleh melakukan pekerjaan berat seperti menimba air dari sumur yang dalam atau membelah kayu bakar yang keras. Mereka pun berbagi tugas layaknya nenek dan cucu yang telah lama hidup bersama. Larasati mencuci pakaian di sungai dan mencari kayu bakar di pinggir hutan. Sementara Moknah menjaga rumah dan memasak apapun yang bisa dimasak. Kehadiran Moknah membawa suasana baru di rumah panggung yang biasanya sepi itu. Kini ada suara senandung lirih lagu-lagu Jawa kuno yang dinyanyikan Moknah saat menyapu halaman, membuat rumah itu terasa lebih hidup dan hangat. Hari-hari berlalu dengan tenang, namun penuh dengan keprihatinan karena persediaan beras di gentong penyimpanan Larasati. Semakin hari semakin menipis mendekati dasar. Larasati seringkali harus membagi porsi makannya yang sedikit menjadi 2 bagian. Memberikan bagian yang lebih banyak kepada Moknah dan menyisakan sedikit saja untuk dirinya sendiri sekadar pengganjal perut. Ia tidak pernah mengeluh atau menunjukkan wajah masam di depan wanita tua itu. Ia selalu berkata bahwa ia sudah makan di ladang atau sedang tidak nafsu makan, agar Moknah mau menghabiskan nasinya tanpa rasa bersalah. Nyai Ageng yang menyamar melihat semua pengorbanan kecil ini dengan hati yang terenyuh. Ia tahu betul bahwa Larasati sedang berbohong demi kebaikannya. Sebuah kebohongan putih yang lahir dari hati yang sangat mulia. Suatu sore yang cerah, ketika Larasati sedang menyiangi rumput liar di halaman depan, agar rumahnya terlihat rapi, datanglah seorang wanita parubaya dengan pakaian yang cukup mencolok dan perhiasan emas imitasi yang bergemerincing di leher dan tangannya. Wanita itu adalah Nyi Dursila, bibi Larasati yang tinggal di sisi lain desa. Seorang wanita yang dikenal bermulut tajam dan selalu mengukur segala sesuatu dengan uang. Nyi Dursila berjalan dengan langkah lebar dan dagu terangkat. Matanya menyapu sekeliling pekarangan rumah Larasati dengan tatapan menyelidik seolah sedang mencari kesalahan. Kedatangan bibinya itu membuat dada Larasati berdebar kencang, karena ia tahu Nyi Dursila jarang berkunjung kecuali ada maunya atau hendak memarahi keponakannya itu karena suatu hal yang sepele. Nyi Dursila berhenti tepat di depan Larasati tanpa membalas senyum ramah keponakannya. Matanya langsung tertuju pada sosok Moknah yang sedang duduk di beranda sambil menjahit baju Larasati yang sobek. Dahi Nyi Dursila berkerut dalam. Ia menunjuk ke arah Moknah dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin besar dan bertanya dengan suara lantang.
Siapa pengemis tua yang sedang duduk santai di rumah itu? Larasati dengan sopan menjelaskan bahwa itu adalah Mbok Nah, seorang nenek sebatang kara yang sedang menumpang teduh dan membantunya di rumah sebagai balasan atas tumpangan hidup. Mendengar jawaban itu, Nyi Dursila mendengus keras. Suara tawanya yang sinis terdengar menyakitkan telinga. Ia merasa tindakan Larasati adalah kebodohan terbesar yang pernah ia dengar. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh tetangga sebelah, Nyi Dursila mulai mencerca Larasati habis-habisan di halaman rumahnya sendiri tanpa mempedulikan perasaan gadis itu. Ia mengatakan bahwa Larasati sangat bodoh karena hidupnya sendiri sudah susah. Makan pun Senin Kamis. Tapi malah berlagak seperti orang kaya yang memelihara pembantu jompo. Nyi Dursila menekankan bahwa beras itu mahal dan sulit didapat. Memberikan makan kepada orang asing yang tidak berguna sama saja dengan membuang-buang harta peninggalan orang tua ke sungai yang keruh. Kata-kata pedas itu meluncur deras dari mulut Nyi Dursila, seperti anak panah beracun yang menancap tepat di hati Larasati. Membuat mata gadis itu berkaca-kaca menahan malu dan sedih. Mbok Nah yang mendengar semua hinaan itu tetap duduk tenang di tempatnya. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Namun telinganya merekam setiap kalimat yang keluar dari mulut wanita serakah itu. Dalam hati, Nyai Ageng mencatat nama Nyi Dursila sebagai salah satu orang yang harus ia waspadai dan mungkin perlu diberi pelajaran tentang tata krama di kemudian hari. Larasati mencoba membela diri dengan suara gemetar. Mengatakan bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan dan berbagi sedikit makanan tidak akan membuatnya jatuh miskin mendadak. Jawaban Larasati justru membuat Nyi Dursila semakin marah. Wajahnya memerah padam karena merasa digurui oleh keponakan yang dianggapnya ingusan dan tidak tahu kerasnya kehidupan dunia. Nyi Dursila kemudian mendekati beranda tempat Mbok Nah duduk. Menatap wanita tua itu dengan pandangan merendahkan dari ujung rambut hingga ujung kaki yang penuh debu. Ia mengancam Mbok Nah agar tahu diri dan tidak menjadi benalu yang menghisap darah keponakannya sampai kering. Menyuruhnya pergi mencari kerja di pasar atau mengemis di kota daripada membebani orang miskin. Mbok Nah hanya menunduk dalam, berpura-pura takut dan gemetar. Memainkan perannya sebagai nenek lemah yang tidak berdaya, melawan kekuasaan orang yang lebih kuat. Larasati segera berlari naik ke beranda dan berdiri di depan Mbok Nah. Merentangkan tangannya seolah melindungi anaknya dari bahaya. Memohon kepada bibinya untuk berhenti menghina tamunya. Pertengkaran sepihak itu berakhir ketika Nyi Dursila merasa bosan dan gerah. Ia meludah ke tanah sebagai tanda kejijikan, lalu pergi meninggalkan rumah Larasati dengan langkah menghentak-hentak. Sebelum pergi jauh, ia menoleh kembali dan berteriak bahwa ia tidak akan memberikan bantuan beras sedikit pun jika Larasati kehabisan makanan karena ulahnya sendiri yang menampung gelandangan. Sepeninggal Nyi Dursila, suasana rumah kembali hening. Namun ada luka yang tertinggal di hati Larasati yang membuatnya terduduk lemas di lantai bambu. Mbok Nah mengelus punggung gadis itu perlahan, membisikkan kata-kata sabar dan memintanya untuk tidak memasukkan perkataan bibinya ke dalam hati karena Tuhan Maha mengetahui segalanya. Kabar tentang Larasati yang menampung pengemis tua segera menyebar ke seluruh penjuru desa dengan kecepatan kilat. Dibawa oleh mulut Nyi Dursila yang tidak bisa diam. Keesokan harinya, di tempat pemandian umum di pinggir sungai tempat para wanita desa biasa mencuci pakaian dan bertukar cerita, Nyi Dursila menjadi pusat perhatian. Dengan semangat berapi-api, ia menceritakan betapa bodohnya Larasati yang memungut sampah masyarakat dan membawanya masuk ke dalam rumah warisan leluhur yang seharusnya dijaga kesuciannya. Nyi Dursila membumbui ceritanya dengan mengatakan bahwa wanita tua itu mungkin membawa penyakit atau nasib sial yang bisa menular ke seluruh desa jika tidak segera diusir pergi. Para wanita desa yang sedang mencuci pakaian mendengarkan cerita itu sambil berbisik-bisik. Sebagian merasa kasihan pada Larasati, namun sebagian lagi terhasut oleh omongan Nyi Dursila yang meyakinkan. Mereka mulai memandang sinis ke arah Larasati ketika gadis itu datang membawa bakul cuciannya. Seolah-olah Larasati telah melakukan kesalahan besar yang melanggar adat istiadat desa.
Suara air sungai yang mengalir deras dan bunyi kayu pemukul baju yang bertalu-talu seakan menjadi irama latar bagi gunjingan yang semakin memanas di pagi itu. Larasati yang menyadari perubahan sikap para tetangganya memilih untuk mencuci di bagian hilir yang lebih sepi. Menyendiri dari keramaian agar tidak mendengar kata-kata menyakitkan yang ditujukan padanya. Sementara itu, di rumah, Boknah bukannya berdiam diri meratapi nasib. Ia justru semakin giat bekerja membersihkan setiap sudut rumah Larasati hingga mengkilap. Ia juga memperbaiki pagar halaman yang rusak dengan bilah bambu baru yang ia ambil dari kebun belakang. Menunjukkan bahwa meskipun tua tenaganya masih bisa diandalkan. Tetangga yang lewat di depan rumah sesekali melirik ke arah Boknah dengan pandangan curiga. Namun ada juga yang kagum melihat kerajinan nenek tua itu yang tidak kenal lelah. Nyai Ageng dalam hati tersenyum miris melihat betapa mudahnya opini masyarakat dibolak-balikan hanya oleh satu lidah yang tidak bertulang. Namun, ia tetap fokus pada tujuannya untuk menguji keteguhan hati Larasati. Siang harinya, panas matahari terasa begitu menyengat kulit. Membuat tanah-tanah di jalanan desa merekah karena kekeringan yang mulai melanda wilayah tersebut. Ki Sastro, tetua desa yang bijaksana dan dihormati oleh semua warga, kebetulan lewat di depan rumah Larasati dan melihat Boknah sedang menjemur gabah sisa panen yang tidak seberapa. Ki Sastro berhenti sejenak, mengamati wajah Boknah. Dengan saksama, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata nenek tua itu. Sebuah sorot mata yang menyiratkan wibawa tersembunyi. Ki Sastro menyapa dengan ramah, menanyakan kabar dan asal-usul Boknah dengan nada yang sangat sopan. Berbeda dengan warga lain yang cenderung kasar atau acuh tak acuh. Boknah menjawab pertanyaan Ki Sastro dengan nada merendah. Tetap pada sandiwaranya sebagai orang miskin yang numpang hidup. Namun ia menyisipkan kalimat-kalimat bijak dalam jawabannya yang membuat Ki Sastro tertegun. Ki Sastro kemudian menemui Larasati yang baru pulang dari sungai. Memberinya nasihat pelan agar berhati-hati dengan omongan orang. Namun tetap teguh pada pendirian jika ia merasa benar. Orang tua itu mengingatkan bahwa menolong sesama adalah perbuatan mulia. Namun Larasati juga harus waspada, karena tidak semua orang suka melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nasihat pendek Ki Sastro itu menjadi penguat bagi Larasati, di tengah badai gunjingan yang mulai menerpanya dari segala penjuru. Namun Nyi Dursila tidak puas hanya dengan menyebar gosip. Ia memiliki rencana lain, karena sebenarnya ia ingin Larasati bekerja di rumahnya sebagai pembantu tanpa bayaran untuk mengurus ladangnya yang luas. Keberadaan Boknah dianggap sebagai penghalang karena waktu dan tenaga Larasati tersita untuk mengurus nenek tua itu. Sehingga Larasati sering menolak jika disuruh-suruh oleh bibinya. Sore itu, Nyi Dursila kembali mendatangi rumah Larasati dengan membawa sebuah tawaran yang dibungkus dengan nada paksaan yang kental. Ia menawarkan Larasati untuk tinggal di rumahnya dan makan di sana. Dengan syarat Larasati harus mengusir Boknah pergi dari desa itu. Saat itu juga, Larasati menatap bibinya dengan wajah yang pucat, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia menolak tawaran itu dengan suara yang halus, namun tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Ia berkata bahwa ia tidak bisa membuang orang yang sudah ia anggap seperti neneknya sendiri, hanya demi kenyamanan perutnya. Karena hati nuraninya tidak akan tenang seumur hidup. Larasati lebih memilih makan nasi berlauk garam bersama Boknah di gubuk reotnya daripada makan enak di rumah bibinya. Namun dihantui rasa bersalah karena telah menelantarkan orang tua. Penolakan ini membuat Nyi Dursila murka. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh keponakan miskin yang tidak tahu diuntung itu. Nyi Dursila menunjuk wajah Larasati dengan geram. Matanya melotot seolah hendak keluar. Ia bersumpah akan membuat hidup Larasati semakin sulit jika gadis itu tetap keras kepala memelihara penyakit di rumahnya. Ia mengancam akan menghasut pedagang pasar agar tidak membeli hasil kebun Larasati dan akan menutup akses air dari saluran irigasi sawah warisan orang tua Larasati. Ancaman itu sungguh kejam mengingat hidup Larasati bergantung pada hasil bumi yang tidak seberapa. Namun, gadis itu tetap diam tidak bergeming dari posisinya berdiri melindungi Boknah.
Nyi Dursila akhirnya pergi dengan menghentakkan kaki, meninggalkan debu yang beterbangan dan aura permusuhan yang kental di udara sore itu. Setelah bibinya pergi, Larasati segera masuk ke dalam kamar dan menumpahkan air matanya yang sejak tadi ia tahan sekuat tenaga agar tidak tumpah di depan orang lain. Ia menangis terseduh-seduh di atas bantal, merasa beban hidupnya begitu berat, dan dunia begitu tidak adil padanya yang hanya ingin berbuat baik. Bokna masuk perlahan, duduk di tepi ranjang, dan membelai rambut hitam Larasati dengan penuh kasih sayang, layaknya seorang ibu menenangkan anaknya. Ia tidak banyak bicara, hanya membiarkan Larasati menangis hingga lega, karena ia tahu air mata adalah obat terbaik untuk membasuh luka hati yang perih. Di sela isak tangisnya, Larasati meminta maaf kepada Boknah, karena kehadiran bibinya telah membuat hati nenek tua itu terluka dan tidak nyaman tinggal di sana. Sungguh sebuah hati yang luar biasa. Dalam keadaan tertekan pun Larasati masih memikirkan perasaan orang lain dibandingkan perasaannya sendiri. Boknah tersenyum haru. Ia semakin yakin bahwa Larasati adalah permata yang ia cari. Wanita yang pantas menjadi pendamping putranya dan nyonya besar di rumah joglonya nanti. Namun ujian belum selesai. Nyai Ageng tahu bahwa Nyi Dursila tidak akan berhenti sampai di sini. Wanita serakah itu pasti akan melakukan tindakan yang lebih nekat untuk menyingkirkan dirinya. Malam itu, suasana desa terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan bambu yang menimbulkan suara berderit-derit seperti rintihan kesakitan. Larasati dan Boknah makan malam dengan menu singkong rebus sisa kemarin yang dihangatkan kembali. Dimakan di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip suram. Mereka tidak banyak bicara. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Larasati memikirkan ancaman bibinya. Sementara Boknah menyusun strategi untuk menghadapi langkah Nyi Dursila selanjutnya. Di luar sana, kegelapan malam seolah menyembunyikan rencana jahat yang sedang disusun oleh hati yang dengki. Menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Menjelang tidur, Boknah melihat Larasati berdoa lebih lama dari biasanya. Khusyuk meminta kekuatan kepada Yang Maha Kuasa untuk menghadapi hari esok yang mungkin akan lebih berat. Nyai Ageng yang berbaring di sampingnya menatap langit-langit anyaman bambu. Dalam hati ia berjanji bahwa air mata Larasati malam ini akan dibayar lunas dengan kebahagiaan yang berlipat ganda di kemudian hari. Namun sebelum kebahagiaan itu datang, badai fitnah yang sesungguhnya harus dihadapi terlebih dahulu. Sebuah badai yang akan mengguncang seluruh desa dan membuka topeng-topeng kemunafikan. Hari berganti. Desas-desus di kampung semakin liar. Orang-orang mulai menjauh dari Larasati, seolah ia terkena wabah penyakit menular yang berbahaya. Pedagang sayur keliling yang biasanya mampir kini melewati rumah Larasati begitu saja tanpa menoleh, membuat Larasati kesulitan untuk membeli kebutuhan dapur yang sudah habis. Larasati harus berjalan jauh ke pasar kecamatan untuk berbelanja agar tidak bertemu dengan tatapan sinis tetangganya. Sebuah perjalanan yang melelahkan fisik dan batinnya. Namun ia tetap tersenyum di depan Boknah, menyembunyikan segala kesulitannya dengan rapi agar neneknya tidak merasa bersalah atau menjadi beban. Di sudut lain desa, Nyi Dursila sedang duduk di pendopo rumahnya bersama beberapa wanita tukang gosip, merencanakan sesuatu yang licik sambil memamerkan perhiasan-perhiasan emasnya. Ia berbisik tentang sebuah rencana untuk membuat Larasati malu seumur hidup dan memaksanya mengusir wanita tua itu dengan cara yang tidak bisa ditolak. Rencana jahat itu disusun dengan rapi di balik senyum manis yang penuh kepalsuan. Sebuah jebakan yang akan menguji kejujuran Larasati hingga ke titik nadir. Awan hitam mulai berkumpul di langit desa. Bukan pertanda hujan air, melainkan pertanda hujan fitnah yang akan segera turun membasahi bumi kejujuran. Musim kemarau yang panjang semakin menjadi-jadi, memanggang bumi desa dengan panas yang tak kenal ampun, membuat tanah persawahan mereka lebar, seolah mulut raksasa yang kehausan menanti setetes air. Angin berdebu bertiup kencang menerbangkan daun-daun kering yang berguguran, menciptakan suasana gersang yang selaras dengan hati para penduduk desa yang mulai resah karena panen yang gagal.
Di tengah kesulitan pangan yang melanda, harga beras melambung tinggi tak terkira, membuat banyak keluarga harus mengencangkan ikat pinggang dan mengurangi jatah makan mereka sehari-hari. Namun di rumah panggung kecil milik Larasati, meski periuk nasi seringkali hanya berisi bubur encer, suasana damai tetap terasa berkat keikhlasan hati penghuninya dalam menjalani cobaan hidup yang berat ini. Larasati semakin kurus. Tulang pipinya mulai menonjol di wajahnya yang ayu. Namun senyum tulus tidak pernah luntur setiap kali ia melayani. Moknah makan, atau sekadar menyisirkan rambut ubanan nenek itu, ia rela menukar kain batiknya yang terakhir di pasar hanya untuk membeli sedikit beras dan ikan asin, agar Moknah tidak kelaparan dan tetap memiliki tenaga di usia senjanya. Pengorbanan diam-diam ini tidak luput dari pengamatan tajam Nyai Ageng. Setiap suap nasi yang ia telan terasa bercampur dengan rasa haru yang mendalam, melihat betapa besar cinta kasih gadis miskin ini. Nyai Ageng seringkali bersembunyi di balik bilik kamar untuk menyeka air matanya. Ia bersumpah dalam hati bahwa kelak penderitaan ini akan ia ganti dengan kemuliaan yang tiada tara bagi calon menantunya itu. Namun, ketenangan di gubuk reot itu tidak berlangsung lama. Karena Nyi Dursila telah menyiapkan rencana busuk yang matang untuk menghancurkan nama baik Larasati dan mengusir Moknah selamanya. Pada suatu siang yang terik, ketika matahari tepat berada di atas ubun-ubun, Nyi Dursila datang berkunjung ke rumah Larasati dengan wajah yang dibuat semanis mungkin. Sangat berbeda dari biasanya. Di tangannya, ia membawa sebuah bakul kecil berisi sedikit beras dan gula merah. Seolah-olah ia datang sebagai bibi yang baik hati yang ingin membantu keponakannya yang sedang kesusahan. Larasati yang berhati bersih menyambut kedatangan bibinya dengan rasa syukur dan prasangka baik. Mengira bahwa hati bibinya telah lunak melihat kondisi mereka yang memprihatinkan. Nyi Dursila duduk di balai-balai bambu sambil mengipas-ngipas wajahnya yang berkeringat. Matanya liar menyapu sekeliling ruangan mencari letak barang-barang milik si nenek tua yang menjadi target kebenciannya. Ia berbasa-basi menanyakan kabar Larasati dan menyindir halus tentang betapa sulitnya mencari makan di zaman sekarang. Sambil sesekali melirik ke arah Moknah yang sedang sholat zuhur di kamar belakang, Larasati sibuk di dapur membuatkan minuman untuk bibinya. Meninggalkan Nyi Dursila sendirian di ruang tengah untuk beberapa saat yang cukup lama. Kesempatan emas inilah yang ditunggu-tunggu oleh wanita licik itu untuk melancarkan aksinya yang telah ia susun rapi di kepalanya sejak semalam suntuk, dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih. Nyi Dursila mengeluarkan sebuah gelang emas tebal dari balik kembennya. Sebuah perhiasan mahal yang menjadi kebanggaannya selama ini. Ia berjingkat pelan menuju tumpukan pakaian lusuh milik Moknah yang terlipat di sudut ruangan. Lalu dengan cekatan menyelipkan gelang emas itu ke dalam tas anyaman pandan milik si nenek. Tas itu adalah satu-satunya harta benda yang dibawa Moknah saat pertama kali datang. Sebuah tempat penyimpanan barang pribadi yang jarang disentuh oleh orang lain. Setelah memastikan barang bukti itu tersimpan rapi dan tersembunyi, Nyi Dursila kembali duduk di tempat semula dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tepat saat Larasati keluar membawa segelas air kendil. Setelah meminum air suguhan Larasati dan berbincang sejenak dengan nada yang penuh kepura-puraan, Nyi Dursila pamit pulang dengan alasan ada urusan mendadak yang harus diselesaikan di rumah kepala desa. Ia meninggalkan beras dan gula merah itu sebagai umpan untuk menutupi niat jahatnya. Membuat Larasati merasa sangat berterima kasih dan mencium tangan bibinya dengan hormat. Larasati menatap kepergian bibinya dengan perasaan lega. Berharap hubungan kekeluargaan mereka akan membaik mulai hari itu. Tanpa menyadari bahwa badai besar sedang bergerak menuju rumahnya, Moknah yang baru selesai sholat merasakan firasat yang tidak enak. Hatinya berdebar kencang tanpa sebab. Namun ia menepisnya dan berusaha berpikir positif bahwa itu hanya efek dari cuaca panas. Tidak sampai 1 jam kemudian, keheningan siang itu pecah oleh suara teriakan histeris Nyi Dursila yang terdengar dari ujung jalan desa, memancing perhatian seluruh warga yang sedang beristirahat. Nyi Dursila berlari kencang menuju rumah Larasati sambil menangis meraung-raung dan memukul-mukul dadanya.
diikuti oleh beberapa tetangga yang penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Ia berteriak lantang bahwa ia telah kehilangan gelang emas kesayangannya, harta paling berharga yang ia miliki. Dan ia yakin gelang itu tertinggal atau jatuh saat ia berkunjung ke rumah Larasati tadi. Wajahnya merah padam penuh air mata buatan. Aktingnya begitu meyakinkan hingga membuat para tetangga menaruh simpati dan ikut merasa marah atas kehilangan tersebut. Kerumunan orang segera memenuhi halaman rumah Larasati yang sempit. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar riuh rendah seperti suara lebah yang sedang marah, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh tekanan. Larasati yang terkejut mendengar keributan itu segera keluar rumah dengan wajah pucat pasi. Bingung melihat bibinya yang mengamuk dan warga desa yang menatapnya dengan pandangan menuduh. Nyi Dursila langsung menyambar tangan Larasati, mencengkeramnya dengan kuat, dan menuduh bahwa pasti ada seseorang di rumah ini yang telah mencuri gelangnya. Karena tidak ada orang lain yang ia temui selain Larasati dan si nenek tua. Larasati berusaha menenangkan bibinya, bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak melihat gelang emas apapun. Namun suaranya tenggelam oleh teriakan Nyi Dursila yang semakin menjadi-jadi. Dengan kasar, Nyi Dursila menerobos masuk ke dalam rumah, diikuti oleh beberapa tetangga yang ingin menjadi saksi. Sementara Larasati berusaha menahan mereka di pintu karena tidak ingin privasi rumahnya dilanggar. Namun tenaga Larasati tidak sebanding dengan dorongan massa yang sudah terhasut. Mereka merangsek masuk dan mulai menggeledah isi rumah yang sederhana itu dengan semena-mena. Tikar-tikar diangkat, periuk nasi dibuka, dan lemari pakaian diacak-acak tanpa ampun, membuat barang-barang Larasati berserakan di lantai tanah. Mbok Nah yang sedang duduk di sudut ruangan hanya bisa diam mematung, menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan orang-orang itu melampiaskan amarah mereka pada gubuk tua tersebut. Nyi Dursila yang sudah tahu persis di mana letak barang itu, berpura-pura mencari di tempat lain, terlebih dahulu agar tidak terlihat mencurigakan. Membongkar tumpukan kain perca dan keranjang bumbu dapur. Setelah membuat rumah itu berantakan seperti kapal pecah, barulah ia menuju sudut ruangan tempat tas anyaman pandan milik Mbok Nah tergeletak bisu. Dengan gerakan dramatis, ia menyambar tas itu dan menumpahkan isinya ke lantai di depan mata semua orang yang hadir di sana. Baju-baju lusuh berjatuhan. Dan bersamaan dengan itu, sebuah benda berkilauan menggelinding keluar, memantulkan cahaya matahari yang masuk dari celah dinding bambu. Itu adalah gelang emas milik Nyi Dursila. Suara pekikan kaget terdengar serentak dari mulut para tetangga, disusul dengan gumaman kemarahan yang semakin memanas, melihat bukti nyata pencurian di depan mata kepala mereka sendiri. Nyi Dursila segera memungut gelang itu dengan tangan gemetar, lalu menunjuk wajah Mbok Nah dengan jari telunjuknya yang tajam. Berteriak maling. Maling tua tak tahu diuntung wajah Larasati seketika berubah menjadi seputih kertas. Ia seolah disambar petir di siang bolong. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia tahu betul, Mbok Nah tidak mungkin mencuri. Namun bukti yang ada di depan mata membuat lidahnya Kelu tak bisa berkata-kata untuk beberapa saat yang sangat menyiksa. Para tetangga mulai merangsek maju mengepung Mbok Nah. Kata-kata kasar dan sumpah serapah mulai terlontar, menyebutnya sebagai nenek sihir, penipu, dan benalu yang membalas air susu dengan air tuba. Ada yang meludah ke arah Mbok Nah. Ada pula yang hendak menarik kerudung lusuhnya untuk menyeretnya keluar dari rumah, agar bisa diadili oleh massa yang sedang emosi. Situasi menjadi sangat berbahaya. Nyawa Nyai Ageng yang sedang menyamar benar-benar terancam oleh kemarahan warga desa yang buta akan kebenaran. Namun wanita bangsawan itu tetap duduk tenang. Matanya terpejam seolah pasrah menerima nasib. Meski dalam hatinya ia sedang menilai siapa saja yang bertindak kejam padanya hari itu. Tepat ketika tangan seorang pemuda desa hendak menyentuh bahu Mbok Nah untuk menyeretnya kasar, Larasati tiba-tiba melompat maju dengan kekuatan yang entah datang dari mana. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menjadikan tubuh kurusnya sebagai tameng hidup di depan Mbok Nah.
Matanya menyala garang bercampur air mata kepedihan. Ia berteriak sekuat tenaga menghentikan aksi warga. Suaranya melengking tinggi mengatasi kegaduhan. Meminta semua orang untuk mundur dan tidak menyentuh sehelai rambut pun dari kepala nenek tua itu. Keberanian Larasati yang tiba-tiba muncul membuat orang-orang tertegun sejenak. Mereka belum pernah melihat gadis pendiam itu. Semarah ini seumur hidupnya. Jangan sentuh dia, demi Allah. Dia bukan pencuri, teriak Larasati dengan suara parau. Dadanya naik turun, menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Ia menatap bibinya dengan tajam. Lalu beralih menatap satu persatu wajah tetangganya yang selama ini ia kenal baik. Namun kini berubah menjadi beringas. Larasati mengatakan bahwa ia rela mengganti kerugian apapun. Ia rela menjadi budak seumur hidup di rumah bibinya. Asalkan Bokna tidak disakiti. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa ada kesalahpahaman atau fitnah yang sedang terjadi. Karena ia tahu persis akhlak mulia nenek yang ia rawat setiap hari itu. Pembelaan Larasati bukanlah pembelaan biasa. Itu adalah jeritan hati seorang anak yang membela ibunya. Sebuah pemandangan yang menggetarkan hati siapapun yang masih memiliki nurani. Nyi Dursila tidak mau kalah. Ia maju menantang Larasati. Mengatakan bahwa bukti sudah jelas ada di dalam tas si tua bangka itu. Jadi tidak ada alasan untuk membela lagi kecuali Larasati bersekongkol dengannya. Ia menuduh Larasati juga menikmati hasil curian itu, atau setidaknya menutup-nutupi kejahatan demi orang asing yang baru dikenalnya. Kata-kata Nyi Dursila kembali memanaskan suasana. Beberapa warga mulai berteriak agar keduanya diusir saja dari desa, karena dianggap mencemarkan nama baik kampung yang bersih. Tekanan mental yang diterima Larasati sungguh luar biasa berat. Ia dikepung dari segala penjuru oleh kebencian yang tidak beralasan. Di tengah kekacauan itu, Ki Sastro sang tetua desa akhirnya muncul membelah kerumunan dengan tongkat kayunya. Wibawanya membuat orang-orang perlahan mundur memberi jalan. Ia melihat situasi yang kacau balau. Melihat Larasati yang menangis sambil memeluk kaki Bokna. Dan Nyi Dursila yang berdiri berkacak pinggang dengan wajah penuh kemenangan. Ki Sastro mengangkat tangannya meminta ketenangan. Suaranya yang berat dan berwibawa seketika meredam teriakan-teriakan kasar warga. Ia bertanya dengan tenang, apa yang sebenarnya terjadi? Dan mendengarkan penjelasan Nyi Dursila yang berapi-api tentang gelang emas yang ditemukan di tas pencuri itu. Ki Sastro menatap Bokna lekat-lekat, mencoba mencari kebenaran di balik mata tua yang sayu itu. Namun Bokna hanya diam membisu. Tidak membela diri sepatah kata pun. Sikap diam Bokna justru membuat sebagian warga semakin yakin bahwa ia bersalah karena tidak ada sanggahan yang keluar dari mulutnya. Ki Sastro menghela napas panjang. Ia berkata bahwa hukum adat memang keras terhadap pencuri. Namun main hakim sendiri juga tidak dibenarkan di desa yang beradab. Ia memutuskan bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan kepala dingin. Dan meminta warga untuk bubar sementara waktu, dan tidak melakukan kekerasan fisik sampai ada keputusan musyawarah nanti malam. Nyi Dursila tidak terima dengan keputusan Ki Sastro yang dianggap terlalu lembek. Ia menuntut agar Bokna diusir saat itu juga, atau diseret ke balai desa untuk dihukum cambuk. Namun Ki Sastro dengan tegas menolak. Ia mengatakan bahwa matahari sudah condong ke barat. Tidak baik membuat keributan di waktu senja. Dan memberi kesempatan satu malam bagi Larasati untuk berpikir. Nyi Dursila akhirnya mengalah dengan perasaan dongkol. Namun sebelum pergi, ia memberikan ultimatum keras kepada Larasati. Besok pagi, saat matahari terbit, nenek tua ini harus sudah angkat kaki dari desa ini. Atau aku akan melaporkan kalian ke prajurit kabupaten atas tuduhan pencurian dan persekongkolan, ancamnya dengan suara menggelegar. Satu persatu warga desa meninggalkan halaman rumah Larasati dengan wajah masam. Meninggalkan jejak kehancuran di dalam rumah dan luka yang menganga lebar di hati penghuninya. Rumah yang tadinya rapi kini berantakan. Beras tumpah bercampur tanah. Pakaian berserakan kotor, terinjak-injak kaki orang banyak. Larasati jatuh terduduk di lantai tanah di tengah kekacauan itu.
Ia memeluk lututnya dan menangis terseduh-seduh. Meratapi nasib malang yang menimpanya bertubi-tubi, ia merasa gagal melindungi tamunya, gagal menjaga kehormatan rumahnya, dan gagal menjadi keponakan yang baik di mata keluarganya sendiri. Mbok Nah perlahan bangkit dari sudut ruangan. Ia tidak membersihkan debu di bajunya, melainkan langsung mendekati Larasati dan memeluk gadis itu dengan erat. Tangan tuanya mengusap punggung Larasati yang bergetar hebat, menyalurkan kekuatan batin yang luar biasa besar untuk menenangkan badai di jiwa gadis itu. Dalam pelukan itu, Nyai Ageng berbisik pelan, "Jangan menangis. Nduk, emas tetaplah emas meski terendam dalam lumpur yang paling kotor sekalipun. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Percayalah pada Gusti Allah." Suara itu terdengar begitu yakin dan penuh wibawa. Berbeda dari suara nenek renta biasanya, membuat tangis Larasati perlahan mereda. Malam itu turun dengan sangat cepat, membawa kegelapan yang pekat menyelimuti desa yang sedang tegang. Tidak ada suara tawa atau obrolan santai di pos ronda seperti biasanya. Di dalam rumah Larasati, tidak ada api yang dinyalakan di tungku karena beras sudah tumpah ke tanah dan tidak bisa dimasak lagi. Mereka hanya duduk dalam diam diterangi lampu minyak yang hampir habis minyaknya. Larasati menatap wajah Mbok Nah dengan penuh kasih sayang. Ia mengambil keputusan bulat dalam hatinya, bahwa ia akan pergi meninggalkan desa ini besok pagi bersama Mbok Nah. Ia tidak peduli kehilangan rumah warisan dan tanah kelahirannya, asalkan ia bisa menyelamatkan nenek tua itu dari kekejaman orang-orang desa dan bibinya sendiri. Sementara itu, Nyai Ageng yang melihat keteguhan hati Larasati merasa bahwa ujian ini sudah cukup. Ia telah melihat batas kesabaran dan pengorbanan tertinggi dari seorang manusia biasa. Larasati telah membuktikan bahwa ia tidak silau oleh harta dan tidak gentar oleh ancaman. Ia adalah wanita yang memiliki keberanian singa, namun berhati sutra. Di balik diamnya malam itu, Nyai Ageng diam-diam merogoh lipatan kain stagen di pinggangnya, mengambil sebuah benda kecil yang ia sembunyikan sebagai alat komunikasi darurat. Besok pagi, bukan pengusiran yang akan terjadi, melainkan sebuah kejutan besar yang akan membalikan keadaan dan membuat seluruh desa terbelalak tak percaya. Malam semakin larut. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup dari kejauhan, seolah memberi pertanda akan datangnya sesuatu yang besar. Larasati akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Kepalanya berbantalkan paha Mbok Nah yang duduk bersila menjaganya. Nyai Ageng menatap wajah polos calon menantunya itu dengan senyum bangga. Ia membelai pipi Larasati dan berkata lirih, "Tidurlah, Nak. Besok penderitaanmu akan berakhir, dan air matamu akan berganti menjadi mutiara." Di luar sana, angin malam berhembus membawa kabar ke arah kota. Ke arah sebuah rumah besar di mana seorang pemuda tampan sedang mempersiapkan kereta kencananya untuk menjemput ibunya pulang. Ketegangan di desa itu seperti tali busur yang ditarik maksimal, siap untuk dilepaskan kapan saja. Dan esok hari akan menjadi momen di mana anak panah kebenaran melesat menembus jantung kebohongan. Nyi Dursila mungkin tidur nyenyak malam ini dengan mimpi kemenangannya. Namun ia tidak tahu bahwa ia sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Panggung sandiwara di rumah reot ini akan segera berakhir. Tirai akan ditutup. Dan lakon sesungguhnya akan segera dimulai di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Fajar menyingsing di ufuk timur dengan warna merah membara. Seolah langit ikut marah, menyaksikan ketidakadilan yang sedang terjadi di desa kecil tersebut. Menyinari atap-atap rumah dengan cahaya yang suram dan tidak bersahabat. Di dalam rumah panggung Larasati, suasana hening mencekam masih terasa. Gadis itu sudah bangun sejak dini hari. Bukan untuk memasak seperti biasanya, melainkan untuk mengemasi barang-barang miliknya yang tak seberapa ke dalam buntelan kain usang. Air matanya sudah kering karena habis terkuras semalam, menyisakan mata yang bengkak dan pandangan kosong menatap dinding-dinding. Bambu rumah warisan orang tuanya yang sebentar lagi harus ia tinggalkan demi harga diri. Ia melipat pakaian Mbok Nah dengan rapi,
memasukkannya ke dalam tas anyaman yang kemarin menjadi sumber petaka. Hatinya terasa perih membayangkan harus membawa nenek tua itu hidup, menggelandang di jalanan tanpa tujuan yang pasti. Bokna duduk di tepi balai-balai kayu, memperhatikan setiap gerak-gerik Larasati dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bangga yang membuncah namun, juga rasa kasihan melihat penderitaan gadis itu. Ia ingin sekali segera mengakhiri sandiwara ini, dan memeluk calon menantunya dengan identitas aslinya. Namun ia tahu bahwa momen puncak belum tiba dan kesabaran adalah kunci dari segala kemenangan. Bokna mendekati Larasati, memegang tangan gadis itu yang dingin dan gemetar. Lalu berkata dengan suara serak khas orang tua, bahwa Gusti Allah tidak pernah tidur, dan kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Meski harus melewati jalan yang berliku dan penuh duri, Larasati hanya mengangguk lemah, mencoba tersenyum untuk menenangkan hati nenek yang ia sayangi itu. Meskipun dalam hatinya sendiri badai keraguan sedang berkecamuk hebat, menghantam keyakinannya. Belum sempat mereka menyelesaikan berkemas. Terdengar suara riuh rendah dari arah halaman depan. Suara langkah kaki, banyak orang yang menginjak tanah kering, disertai dengan gumaman-gumaman penuh amarah yang semakin mendekat. Larasati mengintip dari celah dinding bambu dan jantungnya serasa berhenti berdetak melihat pemandangan di luar sana yang mengerikan. Puluhan warga desa telah berkumpul dipimpin oleh Nyi Dursila yang berdiri paling depan dengan wajah garang. Bibinya itu mengenakan pakaian terbaiknya seolah hendak menghadiri sebuah perayaan besar. Tangannya berkacak pinggang dengan angkuh, siap untuk mengusir keponakannya sendiri dari tanah kelahirannya tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Warga yang ikut bersamanya membawa serta pentungan kayu dan obor yang belum dinyalakan. Wajah mereka keruh oleh hasutan dan kebencian yang telah ditanamkan oleh lidah tajam Nyi Dursila sejak kemarin sore. Larasati menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. Lalu membuka pintu depan rumahnya lebar-lebar untuk menghadapi massa yang sudah mengepung tempat tinggalnya. Ia berdiri tegak di ambang pintu. Tubuhnya yang kurus terlihat rapuh di hadapan kerumunan orang banyak. Namun, sorot matanya tajam menatap bibinya, tanpa rasa takut sedikit pun. Nyi Dursila yang melihat kemunculan Larasati langsung berteriak lantang memerintahkan agar si nenek tua pencuri segera diserahkan keluar untuk diarak keluar desa. Sekarang juga sesuai dengan ancamannya kemarin. Kata-kata kasar meluncur deras dari mulut Nyi Dursila, menyebut Larasati sebagai aib keluarga yang harus dibersihkan, agar tidak membawa sial bagi keturunan mereka yang lain di masa depan. Tanpa menunggu jawaban Larasati, Nyi Dursila melangkah maju menaiki tangga rumah panggung dengan kasar. Diikuti oleh dua orang lelaki berbadan tegap yang siap menyeret siapapun yang menghalangi jalan mereka. Larasati merentangkan kedua tangannya menghalangi jalan masuk, memohon dengan suara bergetar agar bibinya tidak bertindak kasar dan membiarkan mereka pergi dengan cara baik-baik tanpa perlu ada kekerasan. Namun Nyi Dursila yang sudah dirasuki setan kemarahan menepis tangan Larasati dengan kuat, hingga gadis itu terhuyung menabrak dinding anyaman bambu dengan keras, menimbulkan suara berderak yang menyakitkan. Nyi Dursila tertawa sinis melihat keponakannya tak berdaya. Ia merasa menang di atas angin, dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghentikan niatnya untuk menghancurkan hidup Larasati hari itu. Bokna yang sejak tadi diam di dalam kamar, akhirnya keluar perlahan dengan tertatih-tatih. Tongkat kayunya mengetuk lantai papan dengan irama yang tenang di tengah kekacauan itu. Ia menatap Nyi Dursila tepat di manik matanya. Tatapan yang begitu dalam dan penuh wibawa, sehingga membuat Nyi Dursila sempat terdiam. Sesaat merasakan aura aneh yang memancar dari tubuh nenek renta tersebut. Namun kesombongan segera menutupi akal sehatnya kembali. Nyi Dursila mencengkeram lengan kurus Bokna dan menariknya kasar agar turun ke halaman. Tidak mempedulikan rintihan sakit yang keluar dari mulut wanita tua itu, Larasati menjerit histeris melihat neneknya disakiti. Ia bangkit dan berusaha melepaskan cengkeraman bibinya. Namun ia ditahan oleh warga lain yang ikut naik ke beranda rumah sempit itu. Suasana semakin kacau dan tak terkendali.
Teriakan Larasati bercampur dengan makian Nyi Dursila dan sorak-sorai warga yang menuntut keadilan semu, menciptakan kegaduhan yang memekakan telinga di pagi yang seharusnya damai. Saat Nyi Dursila hendak menyeret Mok Nah menuruni tangga terakhir menuju tanah berlumpur, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang aneh dari kejauhan. Suara yang berbeda dari keributan manusia. Tanah yang mereka pijak terasa bergetar halus. Semakin lama semakin kuat. Disertai dengan suara derap kaki kuda yang berlari kencang dan gemerincing lonceng perak yang nyaring. Semua orang sontak menghentikan aktivitas mereka, menoleh ke arah jalan masuk desa dengan wajah penuh tanya. Bahkan Nyi Dursila pun melepaskan cengkeramannya, karena terkejut mendengar suara yang asing di telinga orang desa. Dari balik tikungan jalan desa yang berdebu, muncullah sebuah pemandangan yang membuat napas semua orang tercekat di tenggorokan. Sebuah kereta kencana yang sangat megah dan berkilauan ditimpa sinar matahari pagi. Kereta itu ditarik oleh 4 ekor kuda putih yang gagah perkasa dengan surai yang dikepang indah berhiaskan pita emas. Sementara sang kusir mengenakan seragam prajurit keraton yang gagah berani. Di belakang kereta, puluhan pengawal berkuda mengiringi dengan tombak berbendera panji-panji kebesaran keluarga bangsawan, menciptakan barisan panjang yang memenuhi jalan desa yang sempit. Pemandangan itu begitu kontras dengan suasana desa yang kumuh dan miskin. Seolah-olah potongan surga baru saja jatuh ke bumi yang gersang, membuat semua mata terbelalak tak percaya menyaksikan kemewahan yang nyata di depan mata. Warga desa yang tadinya garang seketika berubah menjadi ciut nyalinya. Mereka mundur teratur memberikan jalan bagi rombongan agung tersebut. Mulut mereka ternganga kagum bercampur, takut melihat wibawa yang terpancar dari iring-iringan itu. Nyi Dursila yang berdiri di halaman depan rumah Larasati segera merapikan pakaian dan rambutnya yang berantakan. Wajahnya berubah drastis dari garang menjadi penuh senyum manis yang dibuat-buat. Dalam pikiran piciknya, ia mengira bahwa rombongan bangsawan ini pasti tersesat atau mungkin datang untuk mencari dirinya, karena ia merasa sebagai orang paling terpandang di desa itu. Ia bahkan sempat berbisik kepada tetangga di sebelahnya bahwa mungkin ini adalah jodoh untuk anak gadisnya yang dikirim oleh Tuhan sebagai jawaban atas doa-doanya selama ini. Kereta kencana itu perlahan mengurangi kecepatannya dan berhenti tepat di depan pekarangan rumah Larasati yang reot. Roda-rodanya yang besar dan dilapisi emas berhenti berputar di atas tanah yang becek, bekas siraman air hujan. Para pengawal dengan sigap turun dari kuda dan membentuk barisan pagar betis, menghalau warga desa agar tidak terlalu dekat dengan kereta utama, menciptakan jarak yang sakral antara rakyat jelata dan sang bangsawan. Kusir kereta turun dengan gerakan tangkas, membukakan pintu kereta yang berukir indah, lalu membungkuk hormat mempersilakan tuannya untuk turun menjejakkan kaki di tanah desa. Jantung semua orang berdebar kencang menantikan siapa sosok agung yang berada di dalam kendaraan mewah tersebut. Rasa penasaran membunuh segala emosi lain yang tadi sempat membakar hati mereka. Keluarlah seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah, mengenakan beskap sutra halus, berwarna biru tua dengan kain batik tulis, motif parang yang menunjukkan status kebangsawanannya yang tinggi. Wajahnya bersih bercahaya, hidungnya mancung, dan matanya tajam, namun teduh. Dialah Raden Bayu, putra tunggal Nyai Ageng yang namanya harum di seluruh penjuru negeri karena kedermawanannya. Nyi Dursila hampir pingsan karena kagum melihat ketampanan pemuda itu. Ia segera melangkah maju dengan gaya genit, siap menyambut sang pangeran dengan kata-kata manis yang sudah ia susun di kepalanya. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa Raden Bayu akan menyapanya, karena tidak mungkin seorang bangsawan datang ke gubuk reot Larasati, kecuali untuk urusan dengan tetangga yang lebih kaya seperti dirinya. Namun, Raden Bayu sama sekali tidak menoleh ke arah Nyi Dursila. Bahkan ia seolah tidak melihat keberadaan wanita menor itu, yang berdiri menghalangi jalannya dengan senyum lebar. Pemuda itu berjalan lurus dengan langkah tegap dan pasti. Matanya terkunci pada satu titik di halaman rumah panggung itu, melewati Nyi Dursila. Begitu saja seolah wanita itu hanyalah sebatang pohon kering. Nyi Dursila terdiam kaku dengan mulut terbuka.
Tangannya yang sudah terulur untuk bersalaman menggantung di udara. Rasa malu mulai merayapi wajahnya ketika ia menyadari bahwa ia diabaikan sepenuhnya. Pandangan seluruh warga desa mengikuti langkah kaki Raden Bayu. Menebak-nebak kemana arah tujuan. Sang bangsawan muda itu sebenarnya di tengah kerumunan orang-orang desa yang kumal. Raden Bayu terus melangkah hingga ia sampai di hadapan Boknah. Nenek tua berpakaian lusuh yang tadi hampir diseret oleh Nyi Dursila, dan kini berdiri gemetar bersandar pada tongkat kayunya. Suasana hening seketika. Tidak ada suara napas yang terdengar. Semua orang menahan napas menunggu apa yang akan dilakukan oleh seorang bangsawan terhadap seorang pencuri tua. Tiba-tiba, Raden Bayu menjatuhkan tubuhnya. Bersimpu di atas tanah yang kotor tepat di kaki Boknah. Menundukkan kepalanya dalam-dalam dan mencium tangan keriput yang penuh debu itu dengan penuh taksim. Ampun beribu ampun. Ibu, Ananda datang terlambat menjemput. Ucap Raden Bayu dengan suara yang lantang dan jelas. Memecah keheningan desa bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di telinga semua orang. Kata ibu yang diucapkan Raden Bayu bergema di udara. Membuat seluruh warga desa tersentak kaget. Seolah baru saja ditampar oleh kenyataan yang tak masuk akal bagi nalar mereka yang sempit. Mata Nyi Dursila melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Lututnya gemetar hebat, hingga ia jatuh terduduk di tanah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup, karena ketakutan yang luar biasa. Larasati menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak menatap pemandangan di depannya. Otaknya berusaha mencerna apa yang sedang terjadi antara nenek yang ia rawat dan pemuda bangsawan itu. Boknah yang selama ini membungkuk renta perlahan menegakkan punggungnya. Membuang tongkat kayu tuanya ke tanah. Dan seketika itu juga aura kewibawaan yang selama ini ia sembunyikan memancar keluar dengan sangat kuat. Berdirilah. Anakku, kau datang tepat pada waktunya. Jawab Mbok. Nah, dengan suara yang berubah total. Tidak lagi parau dan lemah, melainkan tegas, berwibawa, dan penuh karisma seorang pemimpin. Ia membuka kerudung kumalnya, membiarkan rambutnya yang disanggul rapi terlihat. Lalu menyeka debu dan arang di wajahnya dengan sapu tangan sutra yang diserahkan oleh Raden Bayu. Di hadapan ratusan pasang mata yang masih ternganga. Sosok pengemis tua yang menyedihkan itu perlahan bertransformasi kembali menjadi Nyai Ageng. Wanita bangsawan terkaya yang disegani di seluruh kabupaten. Para warga yang menyadari kekeliruan mereka, seketika jatuh berlutut. Menundukkan kepala dalam-dalam karena takut akan hukuman yang mungkin menimpa mereka karena telah menghina seorang nyai besar. Nyai Ageng menatap berkeliling. Pandangannya menyapu wajah-wajah warga desa yang kini ketakutan. Lalu tatapannya berhenti pada Nyi Dursila yang masih terduduk lemas di tanah seperti onggokan daging tak bernyawa. Dengan langkah anggun, Nyai Ageng mendekati Nyi Dursila. Diikuti oleh Raden Bayu yang berdiri gagah di samping ibunya siap melindungi. Dursila, panggil Nyai Ageng dengan nada dingin, namun menusuk tulang. Inikah caramu memuliakan tamu dan memperlakukan saudaramu sendiri, dengan fitnah keji dan hati yang dipenuhi emas? Namun kosong dari nurani, Nyi Dursila tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasa sangat kerdil di hadapan wanita yang baru saja ia caci maki. Nyai Ageng kemudian mengeluarkan gelang emas yang menjadi sumber masalah itu dari saku bajunya. Mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat kilauannya di bawah sinar matahari. Gelang ini memang indah, tapi tidak sebanding dengan harga diri seseorang yang kau injak-injak. Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku saat kau menyelipkannya di tasku kemarin siang. Ujar Nyai Ageng membuka rahasia itu di depan umum. Suara gumaman kaget terdengar lagi dari para warga. Mereka kini berbalik menatap Nyi Dursila dengan pandangan marah dan jijik karena merasa telah diperalat oleh kebohongan wanita itu. Kebenaran akhirnya terungkap telanjang tanpa bisa dibantah lagi. Membuat Nyi Dursila ingin bumi terbelah dan menelannya. Saat itu juga untuk menyembunyikan rasa malunya yang tak tertanggungkan. Nyai Ageng lalu berbalik ke arah Larasati yang masih berdiri mematung di teras rumahnya.
masih belum percaya bahwa nenek yang ia sayangi adalah seorang bangsawan besar. Wajah Nyai Ageng yang tadi dingin kepada Nyi Dursila seketika berubah menjadi sangat lembut dan penuh kasih sayang saat menatap gadis itu. Ia melangkah naik ke teras, merentangkan kedua tangannya, dan memeluk Larasati dengan erat. Pelukan seorang ibu yang telah menemukan permata hatinya yang hilang. Maafkan ibu yang telah membohongimu. Nduk, semua ini ibu lakukan karena ibu ingin mencari istri yang tulus untuk anakku. Dan ibu telah menemukannya di rumah ini. Dalam dirimu, bisik Nyai Ageng sambil mengusap air mata Larasati yang kembali tumpah karena haru. Larasati menangis di pelukan Nyai Ageng. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang luar biasa, dan kebahagiaan yang datang begitu tiba-tiba menggantikan penderitaannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan kecilnya akan berbuah manis seperti mimpi di siang hari. Ia hanya melakukan apa yang hati nuraninya perintahkan. Raden Bayu menatap calon istrinya itu dengan pandangan kagum dan cinta. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang Larasati dari ibunya. Namun melihat langsung kesederhanaan dan kecantikan alami gadis itu, membuat hatinya bergetar. Ia bersyukur memiliki ibu yang bijaksana yang mampu melihat kedalaman hati seseorang melampaui penampilan luarnya. Ki Sastro yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu dari pinggir kerumunan tersenyum lega sambil mengelus jenggot putihnya. Ia merasa bangga karena dugaannya tentang tamu misterius itu ternyata benar. Ia maju ke depan dan membungkuk hormat kepada Nyai Ageng. Mewakili seluruh warga desa untuk memohon ampun atas kelancangan mereka yang telah termakan hasutan fitnah. Nyai Ageng dengan besar hati menerima permohonan maaf itu. Ia berkata bahwa ia tidak akan menghukum siapapun karena kejadian ini adalah pelajaran berharga bagi semua orang tentang jangan menilai buku dari sampulnya. Namun, tatapannya kembali tajam ke arah Nyi Dursila yang masih menunduk, memberi isyarat bahwa urusan dengan wanita itu belum selesai sepenuhnya. Adapun untukmu, Dursila, kata Nyai Ageng dengan suara tegas, hukumanmu adalah rasa malu yang akan kau bawa seumur hidupmu. Emasmu tidak akan bisa membeli kehormatan yang telah kau buang hari ini. Nyi Dursila menangis tanpa suara. Ia merangkak mundur dan lari terbirit-birit, meninggalkan halaman rumah itu diiringi sorakan cemooh dari warga desa yang dulu menjadi temannya bergosip. Keadilan telah ditegakkan tanpa perlu setetes darah pun tumpah. Hanya dengan kekuatan kebenaran dan wibawa yang sejati. Halaman rumah Larasati yang tadinya penuh dengan aura kebencian kini berubah menjadi panggung kebahagiaan dan rasa syukur. Raden Bayu kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk menurunkan barang-barang bawaan dari kereta kencana. Bukan senjata atau alat perang, melainkan peti-peti berisi bahan makanan, kain-kain indah, dan hadiah-hadiah untuk pesta. Nyai Ageng mengumumkan bahwa hari ini tidak akan ada pengusiran, melainkan sebuah pesta pertunangan dadakan untuk merayakan bersatunya dua hati yang mulia. Warga desa yang tadinya ketakutan kini bersorak gembira. Mereka segera bergotong royong membantu membersihkan rumah dan menyiapkan segala sesuatunya untuk menebus rasa bersalah mereka kepada Larasati. Suasana desa berubah 180 derajat dalam sekejap mata. Dari ketegangan yang mencekam menjadi perayaan yang meriah. Matahari kini bersinar terang tanpa halangan awan, menyinari pasangan ibu dan anak serta calon menantu itu yang berdiri berdampingan di beranda rumah panggung yang sederhana, namun penuh berkah. Larasati menatap Raden Bayu dengan malu-malu, dan pemuda itu membalasnya dengan senyuman yang paling manis. Menandakan awal dari kisah cinta mereka yang sesungguhnya. Nyai Ageng tersenyum puas melihat semuanya. Misinya telah berhasil dengan sempurna. Ia telah mendapatkan menantu terbaik dan memberi pelajaran berharga bagi orang-orang yang sombong. Kereta kencana di halaman berlumpur itu menjadi saksi bisu bahwa kemewahan sejati bukan terletak pada emas dan permata, melainkan pada ketulusan hati yang tak ternilai harganya. Matahari perlahan mulai merendah di ufuk barat, melukis langit dengan semburat warna lembayung senja yang mempesona, menggantikan terik panas siang hari dengan kesejukan angin sore yang membelai lembut kulit. Suasana di halaman rumah Larasati yang tadinya tegang dan penuh amarah kini
telah berubah total menjadi suasana gotong royong yang hangat dan penuh kekeluargaan. Seolah peristiwa pengusiran tadi pagi hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Para tetangga yang merasa bersalah berbondong-bondong kembali ke rumah itu. Bukan untuk mencaci maki, melainkan untuk menawarkan bantuan tenaga dengan wajah-wajah tulus yang ingin menebus kesalahan. Kaum lelaki dengan sigap memperbaiki pagar bambu yang sempat rusak terdorong massa. Sementara kaum ibu sibuk di dapur umum dadakan yang didirikan di samping rumah untuk mempersiapkan kenduri syukuran. Peti-peti kayu berisi bahan makanan yang dibawa oleh rombongan Raden Bayu telah dibuka. Menampakkan isinya yang melimpah ruah seperti jawaban atas doa-doa Larasati selama masa paceklik ini. Beras putih bersih berkualitas terbaik, ayam-ayam gemuk, bumbu-bumbu dapur yang lengkap, hingga gula kelapa yang harum. Semuanya tersedia untuk dimasak dan dinikmati bersama oleh seluruh warga desa, tanpa terkecuali. Asap mengepul dari tungku-tungku api yang dinyalakan di halaman belakang, membawa aroma sedap masakan yang menggugah selera. Aroma santan mendidih bercampur dengan serai dan daun jeruk yang mewangi ke seluruh penjuru kampung. Suara riuh rendah orang memasak, bunyi pisau beradu dengan talenan, dan tawa canda yang mulai terdengar kembali, menciptakan harmoni kehidupan desa yang telah lama hilang karena kesulitan hidup. Larasati masih merasa seperti sedang bermimpi. Ia duduk di balai-balai rumahnya yang kini dialasi karpet merah tebal milik keluarga kabupaten. Dikelilingi oleh beberapa pelayan wanita yang dibawa Nyai Ageng untuk mendandaninya. Nyai Ageng sendiri turun tangan menyisir rambut hitam panjang Larasati, membalurkannya dengan minyak cem-ceman yang wangi, dan menghiasnya dengan bunga melati segar yang baru dipetik dari kebun. Tidak ada lagi Larasati si gadis miskin yang kusam. Kini yang ada adalah Larasati yang anggun bercahaya. Mengenakan kebaya sutra, halus pemberian calon ibu mertuanya yang warnanya lembut, senada dengan kulit sawo matangnya. Nyai Ageng menatap pantulan wajah Larasati di cermin dengan mata berbinar. Ia berbisik bahwa kecantikan hati Larasati akhirnya terpancar sempurna melalui penampilannya yang sekarang. Sementara itu, Raden Bayu tidak segan-segan membaur dengan para pemuda desa. Ia melepaskan jas bangsawannya dan ikut membantu mengangkat kayu bakar serta menata daun pisang untuk alas makan nanti. Sikap rendah hati sang pangeran membuat warga desa semakin kagum dan hormat. Mereka tidak menyangka seorang anak bupati mau mengotori tangannya, bekerja bersama rakyat jelata. Raden Bayu bercerita dan tertawa bersama mereka, menghilangkan sekat status sosial yang biasanya menjadi jurang pemisah, menciptakan ikatan persaudaraan baru yang kuat di antara mereka. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari keluarga Larasati sekarang. Dan desa ini adalah rumah kedua baginya yang harus ia hormati dan ia jaga. Ketika adzan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung desa, seluruh aktivitas berhenti sejenak. Warga desa bersama-sama menunaikan ibadah sholat dengan hati yang jauh lebih khusyuk dari biasanya. Mereka bersujud syukur atas rezeki dan pelajaran berharga yang mereka terima hari ini. Berdoa agar hati mereka dijauhkan dari sifat dengki dan prasangka buruk di masa depan. Ki Sastro memimpin doa dengan suara yang bergetar karena haru, menyelipkan doa khusus untuk kebahagiaan Larasati dan keluarga Nyai Ageng yang telah membawa berkah bagi desa mereka yang kering. Suasana spiritual yang kental menyelimuti desa itu, membasuh luka-luka batin dan menyatukan kembali hati yang sempat terpecah belah oleh fitnah. Setelah sholat usai, acara kenduri atau pesta rakyat pun dimulai di halaman rumah Larasati, yang kini diterangi oleh puluhan obor bambu yang menyala. Terang benderang mengusir kegelapan malam. Nasi tumpeng gunungan yang tinggi menjulang diletakkan di tengah-tengah tikar pandan yang digelar memanjang. Dikelilingi oleh lauk pauk yang menggoda selera seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, dan urap sayur. Seluruh warga desa duduk bersila melingkar. Tua muda, kaya miskin, semuanya duduk sama rendah tanpa ada perbedaan kasta. Siap untuk menikmati hidangan yang dimasak dengan cinta dan kebersamaan. Ini adalah pesta terbesar yang pernah terjadi di desa itu selama bertahun-tahun.
Sebuah pesta yang merayakan kemenangan kejujuran atas kepalsuan. Sebelum makan dimulai, Nyai Ageng berdiri memberikan sedikit sambutan. Suaranya lembut, namun terdengar jelas oleh semua orang yang hadir di sana, yang seketika terdiam mendengarkan. Ia tidak mengungkit-ungkit kesalahan warga. Ia hanya berpesan agar kejadian ini menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah emas yang berkilau, melainkan hati yang bersih dan mau berbagi dalam kekurangan. Ia secara resmi melamar Larasati di depan seluruh saksi mata warga desa untuk menjadi istri sah dari putranya, Raden Bayu, dan berjanji akan merawat desa ini sebagai keluarga besarnya sendiri. Sorak-sorai gembira dan tepuk tangan membahana memecah keheningan malam. Banyak ibu-ibu yang meneteskan air mata bahagia melihat nasib Larasati yang berubah drastis menjadi sangat mulia. Ki Sastro kemudian memotong pucuk tumpeng dan menyerahkannya kepada Larasati dan Raden Bayu sebagai simbol restu dari sesepuh desa dan doa keselamatan untuk masa depan mereka berdua. Larasati menerima potongan tumpeng itu dengan tangan gemetar karena bahagia. Ia menatap wajah-wajah tetangganya yang kini tersenyum tulus padanya. Dan ia merasa beban berat di pundaknya telah diangkat sepenuhnya. Mereka pun mulai makan bersama dengan cara kembul bujana. Makan dengan tangan di atas daun pisang bersama-sama. Saling berbagi lauk dan cerita dengan penuh keakraban. Rasa makanan malam itu terasa 1000 kali lebih nikmat dari biasanya. Bukan hanya karena bumbunya yang lezat, tetapi karena bumbu persaudaraan dan perdamaian yang meresap di setiap butir nasinya. Di kejauhan, di balik bayang-bayang pohon nangka di pinggir jalan, sesosok wanita berdiri mematung memperhatikan kemeriahan pesta itu dengan hati yang campur aduk. Itu adalah Nyi Dursila. Ia tidak berani mendekat karena rasa malu yang teramat sangat. Namun ia juga tidak bisa pergi menjauh karena rasa penasaran dan penyesalan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia melihat keponakannya duduk berdampingan dengan bangsawan tampan, dihormati oleh semua orang. Sementara dirinya kini terasing sendirian dalam kegelapan akibat keserakahannya sendiri. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Nyi Dursila untuk merenungi segala perbuatannya. Sebuah hukuman batin yang jauh lebih menyakitkan daripada hukuman fisik apapun. Namun, mungkin ini adalah awal dari pertobatan baginya. Pesta berlangsung hingga larut malam. Diisi dengan pertunjukan gamelan sederhana yang dimainkan oleh bapak-bapak desa. Alunan musik Jawa yang mendayu-dayu menambah syahdu suasana malam pedesaan. Anak-anak kecil berlarian riang gembira dengan perut kenyang. Sementara para orang tua duduk santai menikmati kopi dan kue-kue tradisional, sambil bercengkrama dengan Nyai Ageng yang ternyata sangat ramah. Raden Bayu mengajak Larasati duduk di beranda samping yang agak sepi, menjauh sedikit dari keramaian untuk bisa berbicara berdua dari hati ke hati untuk pertama kalinya sebagai calon pasangan. Di bawah sinar bulan purnama yang bulat sempurna, wajah Larasati terlihat begitu ayu, membuat Raden Bayu tak henti-hentinya memuji keagungan Tuhan. Raden Bayu menggenggam tangan Larasati dengan sopan. Ia berjanji di hadapan langit dan bumi bahwa ia tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan hati gadis itu dan akan menjadi pelindungnya seumur hidup. Ia berkata bahwa ia jatuh cinta bukan karena kecantikan fisik semata, melainkan karena cerita ibunya tentang ketabahan Larasati merawat wanita tua renta yang asing baginya. Larasati tersenyum malu-malu. Pipinya merona merah. Ia menjawab dengan lirih bahwa ia siap mengabdi dan mendampingi Raden Bayu dalam suka maupun duka. Asalkan ia diizinkan untuk tetap sederhana dan tidak melupakan asal-usulnya. Percakapan mereka mengalir lembut seperti air sungai yang tenang, menyatukan dua jiwa yang berbeda latar belakang dalam satu ikatan cinta yang suci. Angin malam semakin dingin, namun kehangatan di hati mereka tidak berkurang sedikit pun. Justru semakin membara seiring berjalannya waktu yang terasa melambat malam itu. Nyai Ageng memperhatikan putranya dari kejauhan dengan senyum puas yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia merasa tugasnya sebagai ibu telah tuntas dengan sempurna. Ia telah memilihkan pendamping terbaik yang akan menjaga kehormatan keluarga dan meneruskan garis keturunan dengan akhlak yang mulia. Sebuah warisan yang lebih berharga daripada harta benda.
Ia membayangkan masa depan yang cerah di mana rumah joglonya yang besar akan kembali ramai oleh suara cucu-cucu yang berlarian. Dididik oleh ibu yang berhati malaikat seperti Larasati. Perlahan-lahan, para tetangga mulai berpamitan pulang satu persatu, membawa serta sisa makanan yang dibungkuskan oleh pelayan Nyai Ageng sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Mereka menyalami Larasati dan Nyai Ageng dengan penuh hormat, mengucapkan terima kasih berulang-ulang atas jamuan yang luar biasa dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Halaman rumah yang tadinya ramai kini mulai sepi, menyisakan jejak-jejak kebahagiaan dan tumpukan piring kotor yang akan dibersihkan esok hari. Suara jangkrik dan kodok sawah kembali mendominasi suara malam, menggantikan suara gamelan, mengantarkan desa kembali ke dalam keheningan istirahat yang tenang. Nyai Ageng memutuskan untuk menginap semalam lagi di rumah Larasati, bukan sebagai mbok nasi pembantu, melainkan sebagai calon ibu mertua yang ingin merasakan kedamaian rumah sederhana itu sekali lagi. Kali ini ia tidur di atas kasur empuk yang baru digelar. Namun kenangan tidur di tikar pandan bersama Larasati tetap menjadi kenangan terindah yang takkan ia lupakan. Larasati masuk ke kamarnya, menatap sekeliling ruangan yang menjadi saksi bisu perjuangannya selama ini. Ia bersujud syukur panjang sekali sebelum merebahkan tubuhnya. Ia merasa sangat lelah secara fisik, namun batinnya terasa sangat ringan, seolah ia bisa terbang menembus atap rumbia menuju bintang-bintang. Di luar, para pengawal Raden Bayu berjaga bergantian dengan para pemuda desa di pos ronda, menciptakan rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya di kampung kecil itu. Tidak ada lagi kekhawatiran akan pencuri atau fitnah. Malam itu desa tidur dalam selimut kedamaian yang tebal dan nyaman. Bahkan anjing-anjing penjaga pun tidur melingkar dengan tenang, tidak menggonggong sedikit pun. Seolah alam semesta pun merestui kebahagiaan yang sedang mekar di sana. Bintang-bintang di langit berkedip jenaka, seakan ikut tersenyum melihat akhir bahagia dari sebuah drama kehidupan yang penuh liku. Nyi Dursila yang pulang ke rumahnya yang sepi, duduk termenung di depan cermin, menatap wajahnya yang tua dan dipenuhi garis-garis kekerasan hati. Ia melepaskan perhiasan emasnya satu persatu, menyadari betapa berat dan dinginnya benda-benda itu tanpa adanya kehangatan kasih sayang keluarga. Di dalam hati kecilnya, ia berjanji akan pergi menemui Larasati esok pagi, bukan untuk meminta beras, melainkan untuk meminta maaf dengan tulus. Meskipun ia tahu butuh waktu lama untuk menebus kesalahannya, cahaya kebaikan Larasati ternyata mampu menembus hati yang paling keras sekalipun, memberikan harapan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Fajar esok hari akan membawa babak baru bagi kehidupan Larasati. Ia akan meninggalkan desa untuk sementara waktu menuju ke kediaman Nyai Ageng untuk mempersiapkan pernikahan agung. Namun ia berjanji tidak akan melupakan gubuk reotnya. Rumah itu akan dipugar menjadi tempat singgah yang nyaman dan lumbung padi bagi warga desa yang membutuhkan. Kebaikan yang ditanam Larasati tidak hanya berbuah untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi pohon rindang yang menaungi banyak orang di sekitarnya. Itulah sejatinya berkah, yang semakin dibagi semakin bertambah. Tidak seperti harta duniawi yang akan habis jika terus diambil. Malam semakin larut dan dalam, menyisakan kesunyian yang menenangkan. Hanya terdengar suara napas teratur dari orang-orang yang tidur dengan hati yang damai tanpa beban. Angin malam berhembus pelan menggoyangkan daun-daun kelapa, membisikkan lagu Nina Bobo alam yang purba, mengajak setiap makhluk untuk mengistirahatkan raga dan jiwanya. Larasati terlelap dalam tidurnya dengan senyum manis menghiasi bibir, memimpikan masa depan indah bersama lelaki yang mencintainya apa adanya. Raden Bayu pun tidur nyenyak di balai-balai depan, bermimpi tentang membangun keluarga bahagia yang dilandasi oleh cinta dan kejujuran. Kisah tentang gadis miskin yang tulus dan ibu kaya yang menyamar ini pun akan diceritakan turun-temurun oleh para orang tua kepada anak cucu mereka di desa itu sebagai dongeng pengantar tidur. Sebuah cerita yang mengingatkan kita semua bahwa di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, ketulusan hati adalah mata uang yang paling berharga yang berlaku di mana saja, bahkan di hadapan Tuhan. Dan sekarang,
Saatnya kita pun memejamkan mata, membiarkan segala lelah dan gundah hari ini hanyut di bawah angin malam, digantikan oleh ketenangan dan harapan akan hari esok yang lebih cerah. Tidurlah dengan nyenyak, wahai jiwa-jiwa yang baik. Semoga mimpi indah menyelimuti istirahatmu malam ini, karena kebaikan akan selalu menemukan jalan pulangnya kepadamu. Waktu berlalu dengan cepat seperti air sungai yang mengalir deras menuju muara, membawa pergi hari-hari kelabu dan menggantinya dengan musim-musim yang penuh dengan cahaya keemasan dan keberkahan yang melimpah ruah. 5 tahun telah berlalu sejak peristiwa di halaman rumah panggung itu. Namun kisahnya masih sering diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka sebagai dongeng pengantar tidur tentang buah manis dari kesabaran. Desa yang dulunya kering dan sering dilanda paceklik, kini telah berubah menjadi desa yang subur dan makmur. Seolah tanahnya ikut merasakan kebahagiaan yang memancar dari hati penduduknya yang kini hidup rukun. Tidak ada lagi perselisihan tentang batas tanah atau gunjingan menyakitkan di sumur desa, karena semua warga telah belajar bahwa kerukunan adalah kunci utama pembuka pintu rezeki dari langit. Larasati kini telah menjelma menjadi seorang wanita yang semakin matang dan anggun. Aura keibuannya memancar kuat saat ia menggendong putra pertamanya, yang bernama Raden Aji di selasar rumah Joglo Kabupaten. Meskipun kini ia hidup bergelimang harta sebagai istri bangsawan, Larasati tidak pernah melupakan akar asalnya sebagai gadis desa yang sederhana dan pekerja keras. Ia menolak untuk dimanjakan oleh puluhan pelayan. Ia tetap memilih untuk memasak makanan kesukaan suaminya sendiri dan memandikan anak-anaknya dengan tangannya sendiri setiap pagi dan sore. Sikapnya yang rendah hati ini membuat seluruh kerabat keraton dan abdi dalam menaruh hormat yang sangat tinggi padanya. Bukan karena takut, melainkan karena segan melihat akhlaknya yang mulia. Nyai Ageng kini menikmati masa tuanya dengan kebahagiaan yang sempurna. Hari-harinya diisi dengan tawa riang cucu-cucunya yang berlarian di pendopo agung yang luas dan sejuk. Ia sering duduk di kursi goyang kesayangannya, memperhatikan Larasati yang sedang mengajari anak-anak membaca huruf Jawa, dan hatinya selalu berdesir haru mengingat pertemuan pertama mereka di tengah badai hujan dulu. Ia bersyukur kepada Tuhan karena telah memberinya petunjuk untuk melakukan penyamaran gila itu. Sebuah keputusan nekat yang ternyata membawa permata paling berharga ke dalam keluarganya. Nyai Ageng sering berkata kepada Raden Bayu bahwa warisan terbesar yang bisa ia tinggalkan bukanlah tumpukan emas di gudang, melainkan seorang istri solehah yang akan menjadi tiang kokoh bagi keluarga besar mereka selamanya. Setiap bulan purnama, Larasati dan Raden Bayu selalu menyempatkan diri untuk pulang ke desa, menginap di rumah panggung tua yang kini telah dipugar menjadi lebih kokoh, namun tetap mempertahankan bentuk aslinya. Rumah itu tidak dibiarkan kosong, melainkan dijadikan rumah singgah bagi siapa saja musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Sesuai dengan amanat Larasati yang ingin rumah itu tetap menjadi sumber kebaikan, warga desa selalu menyambut kedatangan mereka dengan sukacita, menggelar tikar dan makan bersama seperti saat pesta pertunangan dulu, menjaga tali silaturahmi agar tidak putus dimakan waktu. Di sana, Larasati melepaskan segala atribut kebangsawanannya, kembali menjadi induk Laras yang ramah, menyapa para tetangga dan mendengarkan keluh kesah mereka tentang pertanian. Lalu bagaimana dengan Nyi Dursila? Bibi yang dulu begitu kejam dan serakah, waktu ternyata memiliki caranya sendiri untuk melembutkan hati yang sekeras batu karang, sekalipun melalui jalan penyesalan yang panjang dan sunyi. Setelah kejadian memalukan itu, Nyi Dursila menarik diri dari pergaulan. Ia menghabiskan waktunya untuk merenung di dalam rumahnya yang kini terasa terlalu besar dan sepi baginya. Rasa malu yang ia tanggung perlahan mengikis kesombongannya, membuatnya sadar bahwa harta yang ia kumpulkan dengan cara menyakiti orang lain ternyata tidak membawanya pada ketenangan jiwa. Ia mulai rajin pergi ke surau kecil di ujung desa, bukan untuk pamer baju baru, melainkan untuk membersihkan halaman surau dan mengisi tempayan air wudhu secara diam-diam. Larasati, dengan hati seluas samudra, adalah orang pertama yang mendatangi Nyi Dursila ketika ia mendengar bibinya itu jatuh sakit karena demam tinggi dan kesepian.
tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Larasati membawa dokter terbaik dari kota dan merawat bibinya itu hingga sembuh. Menyuapinya bubur halus seperti dulu, ia merawat Moknah. Tangis Nyi Dursila pecah saat melihat wajah keponakan yang dulu ia hina kini hadir sebagai malaikat penolongnya. Ia bersimpuh memohon ampun di kaki Larasati dengan penyesalan yang teramat dalam. Sejak hari itu, Nyi Dursila berubah total menjadi wanita tua yang pendiam dan dermawan. Ia menghibahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan kebun desa yang hasilnya dibagi rata untuk fakir miskin. Kehidupan di desa itu pun berjalan dengan harmoni yang indah. Seperti alunan gamelan yang dimainkan dengan tempo lambat, namun menyentuh hati sanubari pendengarnya. Raden Bayu memimpin wilayah itu dengan bijaksana. Meniru kearifan ibunya dan kelembutan istrinya. Membuat rakyat merasa terlindungi dan dicintai oleh pemimpin mereka. Ia membangun saluran irigasi baru agar sawah-sawah tidak lagi kekeringan saat kemarau. Dan mendirikan lumbung desa agar tidak ada lagi warga yang kelaparan seperti masa lalu. Kebaikan yang ditanam Larasati pada suatu malam hujan badai, kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang menaungi ribuan orang di bawahnya. Membuktikan bahwa satu tindakan tulus bisa mengubah dunia. Pada suatu malam yang tenang, Nyai Ageng memanggil Larasati dan Raden Bayu untuk duduk bersamanya di beranda belakang rumah Joglo. Menikmati teh hangat di bawah sinar rembulan. Dengan suara yang lembut dan penuh kasih. Nyai Ageng menyerahkan sebuah kotak kayu tua yang berisi kebaya lusuh dan tongkat kayu yang dulu ia pakai saat menyamar sebagai Mboknah. Ia berpesan agar barang-barang itu disimpan baik-baik dan ditunjukkan kepada anak cucu mereka kelak. Sebagai pengingat bahwa jangan pernah melihat seseorang dari pakaian luarnya saja. Karena di balik baju yang compang-camping, mungkin tersembunyi hati seorang raja. Dan di balik sutra yang halus, mungkin tersembunyi jiwa yang kerdil. Maka melihatlah dengan mata hati. Larasati menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Ia mencium tangan ibu mertuanya dengan takzim. Berjanji akan memegang teguh nasihat itu dan mengajarkannya kepada keturunannya. Malam semakin larut. Angin malam membawa aroma bunga, sedap malam yang harum semerbak. Menyelimuti keluarga itu dalam kehangatan cinta yang abadi. Di kejauhan, suara kentongan penjaga malam terdengar berirama, menandakan keamanan dan ketentraman yang terjaga di seluruh penjuru desa yang kini damai sentosa. Cerita tentang ujian hati di dapur tua itu pun akhirnya mencapai ujungnya. Meninggalkan jejak kebaikan yang tidak akan pernah terhapus oleh zaman. Kini, saatnya kita pun memadamkan pelita dan menarik selimut. Membiarkan tubuh dan pikiran beristirahat setelah seharian bergelut dengan hiruk-pikuk dunia yang melelahkan. Biarkan kisah Larasati ini menjadi teman tidurmu. Mengingatkan bahwa esok pagi selalu ada harapan baru bagi mereka yang percaya pada kebaikan. Tidurlah dengan hati yang bersih. Maafkanlah mereka yang pernah menyakitimu. Dan bermimpilah tentang hal-hal indah yang menanti di masa depan. Selamat tidur. Semoga damai menyertai malammu. Dan semoga bangun esok hari dengan semangat yang baru untuk menebar kasih sayang kepada sesama.